Hello everyone, my name is Mariska Maulani, NPM 234110X. I'm from Management 23B. Here I will explain material related to definition marketing for new reality. So, enjoy watching to my video guys. Marketing is about identifying and meeting human and social needs in a way that harmonies with the goals of organization. Maksudnya itu adalah pemasaran adalah tentang mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial dengan cara tertentu yang selaras dengan tujuan organisasi. Contohnya itu seperti Google. Ketika Google tuh menyadari orang-orang tuh perlu mengakses informasi di internet dengan lebih efektif dan efisien, Google ini menciptakan mesin pencari-pencagi yang mengatur dan memprioritaskan query. Query itu adalah sekumpulan instruksi yang bisa Anda gunakan untuk bekerja dengan data ya. Contohnya itu seperti Google. Contoh kedua itu adalah IKEA. Ketika orang-orang tuh menginginkan perabotan yang bagus tetapi juga harga yang lebih rendah, IKEA tuh menciptakan furniture knockdown. Apa sih furniture knockdown itu? Furniture knockdown itu singkatnya itu adalah sebuah konstruksi furniture yang dalam perakitan menggunakan sistem bongkar pasang. Maksudnya itu ketika nanti barangnya sampai rumah, kita tuh mendapatkan barang terpisah. Jadi kita tuh nanti merakit barang tersebut itu secara manual, secara sendiri. Selanjutnya itu adalah definisi pemasaran. American Marketing Association menawarkan definisi format berikut, yaitu pemasaran adalah aktivitas, serangkaian institusi, dan proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan penawaran yang memiliki nilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat luas. Next, realitas pemasaran baru. Pasar saat ini sangat berbeda dibandingkan 10 tahun yang lalu. Dengan munculnya perilaku pemasaran, peluang, dan tantangan baru, realitas pasar yang baru dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu kekuatan pasar yang membentuk hubungan antar entitas pasar yang berbeda, hasil pasar yang berasal dari interaksi kekuatan-kekuatan ini, dan munculnya pemasaran holistik sebagai pendekatan penting untuk berhasil dalam pasar yang berkembang pesat. 3 hasil pemasaran utama. Yang pertama adalah konsumen baru. Konsumen dapat menggunakan sumber daya online sebagai alat yang mampu informasi dan bantuan pembelian. Maksudnya itu adalah sumber daya online itu kayak misalkan kita beli barang di online gitu kan. Jadi kita tuh walaupun di rumah aja bisa beli barang tersebut dengan secara online, dikirim dengan kurir. Selanjutnya, konsumen dapat menggunakan konektivitas seluler untuk mencari, berkomunikasi, dan membeli saat berpergian. Itu lebih ke menanyakan sesuatu hal di mana sih tempatnya, itu bisa dengan lewat teman atau dengan lewat mungkin di media-media sosial tuh mungkin ada alamat dan kita tinggal cari dengan Google Maps. Selanjutnya adalah konsep dapat memanfaatkan media sosial untuk berbagi pendapat dan menyatakan kesetiaan. Jadi kan setiap shop, setiap store itu pasti kan mempunyai akun Instagram. Jadi kita tuh sebagai klien, sebagai pembeli, itu kita bisa mengomentari di postingan-postingan yang entah mengomentari kepuasan kita atau enggak kita mengomentari nih apa sih yang nggak bagus dari produk tersebut gitu kan. Jadi kita tuh bisa memberikan pendapat tentang barang tersebut. Selanjutnya, konsumen dapat berinteraksi secara aktif dengan perusahaan. Jadi tadi tersebut pasti kan mereka tuh punya Instagram ya. Jadi kita tuh bisa berkomunikasi lewat DM Instagram gitu misalkan contohnya. Jadi itulah fungsi kenapa kita harus memberikan media online, sosial media untuk perusahaan kita, untuk usaha kita. Konsumen dapat menolak pemasaran yang mereka temukan tidak pantas atau mengganggu. Jadi kalau misalkan kita itu melihat nih ada pemasaran, ada video pemasaran misalkan yang tidak pantas gitu kan. Nah kita tuh bisa kita bisa menolak, kita bisa berkomentar kayak ini tidak pantas nih untuk ditayangkan sebagai video marketing gitu.
Terus selanjutnya konsumen dapat memperoleh nilai lebih dari apa yang mereka miliki. Jadi kita tuh membeli barang itu harus dengan sesuai kebutuhan, bukan karena keinginan. Makanya itu jadi apa yang kita beli itu mendapatkan nilai dari apa yang kita beli tersebut. Selanjutnya itu dari 3 hasil pemasaran utama itu kan saya sudah menjelaskan tentang konsumen baru. Dan selanjutnya adalah perusahaan baru. Perusahaan dapat menggunakan internet sebagai alat yang ampuh informasi saluran penjual termasuk untuk individu barang yang teridentifikasi. Perusahaan dapat mengumpulkan informasi yang lebih lengkap dan kaya tentang pasar pelanggan, proses harapan dan pesaing. Perusahaan dapat menjangkau konsumen dengan cepat dan efisien melalui media sosial dan pemasaran seluler, pengirim tepat sasaran, iklan, kupon dan informasi. Itu sama sih sebenarnya sama apa yang saya jelaskan tadi, lebih tapi kayak ya pokoknya sama apa yang tadi saya jelaskan sih. Ini yang saya tangkap dari materi ini. Selanjutnya adalah kompetitif baru, lingkungan, deregulasi, privasi, transformasi retail, dan shift media, label pribadi, merek mega. Jadi setiap perusahaan itu kan pasti punya label ya, label berbeda-beda tentunya. Jadi nggak setiap perusahaan tuh sama. Kayak misalkan Gucci atau Chanel tuh kan pasti mereka punya label-label dan brand-brand tertentu ya. Konsep pemasaran holistik. Pemasaran holistik mengakui dan menyelaraskan ruang lingkup dan kompleksitas kegiatan pemasaran dan menawarkan pendekatan terpadu untuk mengelola strategi dan taktik. Gambar di samping ini memberikan gambaran skema 4 komponen luas yang menjadi ciri dari pemasaran holistik. Pemasaran rasional, pemasaran terpadu, pemasaran internal, dan pemasaran kinerja. Next adalah mengelola departemen pemasaran. Meskipun kegiatan pemasaran tidak boleh diserahkan ke satu departemen saja, banyak perusahaan dapat memperoleh manfaat dengan memiliki unit organisasi yang bertanggung jawab atas seluruh pemasaran perusahaan kegiatan dan mengelola operasi sehari-hari. Jadi inilah pentingnya memiliki unit organisasi. Jadi kita tuh tidak bertumpu kepada satu orang saja. Jadi kita kegiatan tuh bisa lebih ringan, beban tuh bisa lebih ringan jika kita memiliki organisasi. Okay, that's all can explain on the material. I am Rizka Maulani. Would like to thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.